Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kunci keberhasilan dalam hidup ini adalah penentuan pasangan teman hidup untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah, ini penting sekali karena pada dasarnya keluarga ini menentukan banyak. Karena selalu saya katakan bahwa keluarga adalah bagian dari generasi. Karena itu berani saya katakan bahwa di akhir zaman ini senjata setan sedang diarahkan kepada keluarga. Jadi kita lihat tingkat kehancuran keluarga, perceraian, kekerasan dalam keluarga sangat tinggi sekali. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang-orang yang berhasil seringkali dimulai dari mampu mengambil pasangan teman hidup yang tepat. Nah, karena itu sebagai hamba Allah, saya mau encourage setiap saudara, mari mengambil pasangan teman hidup yang tepat. Nah, mungkin sebagian kita berkata, waduh pendeta, saya sudah salah ini, saya mau tukar ini. Ini dia persoalannya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sekali kita salah sekalipun mengambil pasangan teman hidup, tetap berlaku Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Nothing we can do. Kita hanya berserah pada Tuhan. Kita tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tinggal berserah kepada Tuhan, kita berjuang yang terbaik, dan Allah sendiri akan merubah air tawar menjadi anggur manis. Berarti tidak ada penyesalan untuk ini. Tapi khusus bagi anak-anak muda, tentukan pasangan teman hidup dalam terang firman Tuhan, maka kita akan melihat keluarga kita bahagia. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan pasangan teman hidup yang tepat? Yang pertama, mutlak harus seiman. Ini penting sekali. Mutlak harus seiman. Suami istri yang hari ini bermasalah karena mereka menikah tidak seiman, atau dulu sempat seiman lalu pindah dan segala sesuatunya, masalah apapun kok yang paling tahu. Tetapi kalau kita menikah tidak seiman, cepat bertobat sekarang. Dan anak-anak muda yang sedang pacaran dengan orang tidak seiman, putuskan di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena engkau tidak bisa pertahankan. Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Bertobatlah saudara-saudara. Jangan bilang, kita kan gak seagama tapi seiman. Ngaco saudara-saudara. Yang seagama saya belum tentu seiman, apalagi yang beda agama, kan begitu. Jadi jelas untuk menentukan pasangan teman hidup mutlak harus seiman. Yang kedua, untuk menentukan pasangan teman hidup harus dewasa. Ini penting sekali, harus dewasa saudara-saudara, harus dewasa. Kenapa? Artinya bukan hanya mikirin diri sendiri, bukan hanya seorang yang memaksakan kehendak, ya kan, tetapi seorang yang juga saling mengerti, memahami, ya kan, seorang yang mau berjuang, ya kan. Aduh saudaraku, kalau engkau punya suami yang tidak dewasa, sengsara. Engkau punya istri yang tidak dewasa, akan cuma menuntut terus. Itu sebabnya pasangan teman hidup yang tepat, yang pertama seiman. Tapi harus ingat, tidak semua seiman pasti adalah pasangan teman hidup kita. Setelah seiman, langkah keduanya adalah dewasa. Cukup dewasa enggak dia? Ini bukan soal umur. Dia dewasa udah 40 tahun. Lu memang persoalannya aja lu pacaran sama laki orang, ya kan. Tetapi yang maksud saya di sini bukan soal itu, gitu ya kan. Bukan soal umur tua. Tua semua orang memang iya, tapi tua itu kan bicara umur. Dewasa itu kan bicara tentang kepribadiannya, kan gitu. Jadi yang pertama seiman, yang kedua dewasa, yang ketiga
Ini yang paling penting. Alkitab berkata, aku akan memberikan pasangan yang seimbang, ya kan? Ini Alkitab tidak bilang aku akan memberikan pasangan yang menyenangkan, enggak, yang seimbang. Nah, ini penting sekali. Enggak bisa kita penuh dengan hayalan-hayalan, saya harus dapat suami yang gagah, yang begini, yang begini, yang begini. Nah, kitanya bagaimana, ya kan? Jangan sampai kita dapat suami dengan klasifikasi yang hebat, ya kan? Kalau kita kasih nilai 99 pada nilai kita 60, loh, buat kita memang anugerah, tapi buat dia kan musibah kalau begitu, saudara-saudara, ya kan? Jadi harus seimbang. Kalau nilai kita 60, kita harus dapat yang 60, ya kan? Sesederhana itu aja, sehingga kita saling membangun, karena yang dari Tuhan pasti seimbang. Jadi yang pertama seiman, yang kedua dewasa, yang ketiga seimbang, ya kan? Dan yang keempat bisa saling melengkapi. Ini penting sekali. Yang satu kekurangannya cerewet, yang satu kekurangannya pendiam. Cerewet sama diam cocok, ya kan? Yang satu orangnya keras, yang satu suka ngalah, cocok, ya kan? Tapi kalau yang satu keras ribut, saudara, ya kan? Harus ada saling pengertian, karena rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang sempurna, tapi rumah tangga yang menekankan pada pengertian satu sama lainnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengambil istri. Ya, ini penting sekali. Keberhasilan hidup kita salah satunya ditentukan oleh penentuan pasangan teman hidup. Nah, ini yang kita mau belajar dalam program ke-74 ini. Dalam pembahasan tentang mengambil istri, kita mau sama-sama belajar Kejadian pasal 28, Kejadian pasal 28 ayat yang pertama, Kejadian 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian 28 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Lihat ya, saudara, ya kan? Tegas Ishak memperingatkan Yakub, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan, dari istri yang tidak seiman. Maksudnya kan begitu. Ayat 2, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga kau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskan ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat kenapa soal penentuan pasangan teman hidup, Tuhan sendiri yang menekankan di sini sampai jangan kamu mengambil istri dari perempuan Kanaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena pada dasarnya rancangan Tuhan adalah keluarga yang bahagia, dan iman sangat menentukan banyak dalam keluarga. Iman menentukan keputusan seorang, iman menentukan kekuatan dalam bertahan, iman menentukan langkah-langkah keputusan, dan iman juga akan mempengaruhi sikap keseharian dari seseorang. Jadi ini penting sekali dalam penentuan pasangan teman hidup adalah iman. Kenapa? Karena iman merupakan dasar juga untuk keluarga kita bahagia. Nah, inilah rancangan Tuhan supaya keluarga kita bahagia. Karena itu wanita harus mengambil suami yang tepat,
pria harus mengambil istri yang tepat, maka keluarga yang dibangun adalah keluarga yang bahagia. Pertanyaannya, apa itu keluarga bahagia? Yang pertama saya pelajari, keluarga bahagia dia menenteramkan hati sehingga meningkatkan prestasi. Oh, kalau kita ambil istri yang tepat, kita ambil suami yang tepat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup boleh ada tantangan tapi indah. Tapi sebaliknya, kalau salah ngambil istri, salah ngambil suami, hidup indah pun jadi hancur, saudara-saudara. Makanya saya berani katakan, keluarga yang bahagia dia menenteramkan hati, dan kalau hati seseorang tentram, maka prestasinya akan meningkat. Oh, haleluya. Yang kedua saya pelajari, keluarga yang bahagia dia membangun generasi yang kuat. Makanya setan ingin sekali hancurkan keluarga, karena menghancurkan keluarga berarti menghancurkan generasi. Tetapi Tuhan ingin pulihkan keluarga, karena waktu keluarga dipulihkan, maka generasi akan dipulihkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana-mana sekarang orang sedang berperang melawan narkoba, orang sedang berperang dengan seks bebas, orang sedang berperang dengan segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja. Tapi saya berani katakan bahwa perang terhadap narkoba yang paling efektif harus mulai dari keluarga. Perang terhadap seks bebas yang paling efektif adanya di keluarga. Perang terhadap perselingkuhan, perzinahan, homoseks, lesbian yang paling tepat adanya di keluarga. Karena kalau keluarga dipulihkan, keluarga bahagia, generasi akan luar biasa. Dan yang ketiga saya pelajari, karena keluarga yang bahagia merupakan benteng yang kuat. Oh, anak-anak yang berasal dari keluarga yang bahagia tidak gampang terpengaruh oleh dunia. Suami-suami yang berasal dari keluarga yang bahagia nggak mungkin terpengaruh dengan segala tawaran-tawaran apapun, karena keluarga yang bahagia itu sendiri adalah benteng yang kuat yang membentengi kita dari segala jerat-jerat iblis. Haleluya. Dan yang keempat akhirnya, bahwa keluarga yang bahagia saya sebut juga sebagai sekolah rohani yang paling efektif. Oh, dari keluarga yang bahagia akan lahir anak-anak muda yang dahsyat, akan lahir suami-suami yang luar biasa. Karena sekolah rohani yang paling efektif bukanlah seminari, tetapi sekolah rohani yang paling efektif adalah keluarga yang bahagia. Karena di keluarga yang bahagia, anak-anak belajar berdoa, anak-anak belajar untuk hidup dalam firman, anak-anak belajar untuk memberi kepada Tuhan haknya Tuhan, anak-anak belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan dan memiliki karakter ilahi. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang didoakan lebih lanjut, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya karena bingung dengan masalah rumah tangganya, atau karena harus mengambil pasangan teman hidup yang tepat, atau mungkin sekarang sedang pacaran dengan orang yang tidak seiman, hamba doakan dalam nama Yesus, petunjuk dari Tuhan akan menguatkan kami untuk mengambil langkah yang tepat. Kalau kami pacaran yang tidak seiman, kami putuskan sekarang dalam nama Yesus, kami ambil keputusan yang tepat untuk berjalan dalam jalan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.